Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, bank sentral juga berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia wajib mengawasi perbankan di Indonesia. Yang kedua yaitu ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yaitu akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain yang pertama Bank Negara Indonesia atau BNI, yang kedua Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang ketiga Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain, yang pertama ada Bank Muamalat, yang kedua Bank Sentral Asia, yang ketiga Bank Bumi Putra, dan yang keempat Bank Danamon. Yang ketiga ada bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain, yang pertama Deutsche Bank, yang kedua American Express Bank, yang ketiga Bank of America, yang keempat Bank of Tokyo, yang terakhir Bangkok Bank. Yang kelima yaitu bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Indonesia. Contoh bank campuran antara lain, yang pertama Bank Sakura Swadharma, yang kedua Bank Finkonesia, yang ketiga Mitsubishi Buana Bank, yang keempat Inter Pacific Bank. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari segi status. Yang pertama ada bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler's cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah.
Bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada sumber dana bank. Sumber dana bank yang pertama yaitu dana dari modal sendiri. Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri atau modal sendiri maksudnya dana yang diperoleh dari dalam bank. Adapun pencairan dana yang bersumber dari bank itu terdiri dari modal yang disetor atau setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Yang kedua ada cadangan laba, merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Yang ketiga, laba yang ditahan atau laba yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, pinjaman dari pihak luar. Dana ini terdiri dari yang pertama, pinjaman dari bank lain. Bank juga dapat meminjam dana dari bank yang lain selama mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. Biasanya jenis pinjaman ini berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Biasanya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan lagi dan dapat diperpanjang. Yang keempat, pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dana yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan dana. Biasanya bentuk pinjaman ini yaitu pinjaman jangka pendek dan jaminannya yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan atau rekening. Masing-masing jenis simpanan yaitu yang pertama ada simpanan giro, adalah simpanan yang penarikannya yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Yang ketiga, ada tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.